Assalamualaikum. Barusan saya dengar videonya Dr. Brad Stanford. Dia biasa mengkritisi sejumlah ahli diet. Kali ini dia kritisi 16-8 fasting. Dia bilang itu tidak manjur untuk nurunin berat badan atau mengurangi lemak tubuh. Sambil dia tunjukkan sejumlah hasil riset. Saya pernah dengar juga sih hasil riset seperti itu, tapi rada lupa dan sekarang jadi ingat lagi. Kesimpulannya yaitu tadi, jurus puasa 16-8 fasting itu cenderung tidak bisa digunakan untuk menurunkan berat badan. No, bukan artinya 16-8 fasting itu nggak ada manfaatnya sama sekali. Ada, banyak. Tapi utamanya bukan untuk nurunin bobot. Kalau mau nurunin, dia mesti dikombinasikan sama jurus-jurus lain. Gitu deh. Buat yang belum tahu, maaf ya. Apa sih 16-8 fasting? Nah, sehari kan 24 jam. Itu dibagi dua. 16 jam mulut kita mingkem, nggak makan apapun tapi boleh minum, kemudian 8 jam sisanya baru boleh makan. Katakanlah mulai mingkem jam 9 malam sampai jam 9 pagi itu kan baru 12 jam, tambah 4 jam lagi, yaitu jam 13 siang hari baru boleh makan. Terus dan terus sampai mingkem lagi jam 9 malam lagi. Startnya bisa juga jam 8 malam, berhenti jam 12 waktu lunch. Atau bisa juga startnya jam 7 malam sampai brunch jam 11 siang. Atau start jam 6 sore sampai breakfast jam 10 pagi. Kayak gitu, tapi yang startnya sore ini jarang, padahal besar kemungkinan justru itu yang paling jitu. Nah, berhubung 16 jam aja kredit, apalagi kalau puasa Ramadan yang tipikalnya cuma 12 sampai 14 jam. Oke, kita sudah pernah bahas nih manfaat puasa Ramadan. Bisa dicek video yang lalu, bahkan ada juga yang khusus terkait sahurnya. Tentunya, walau secara spiritualnya beda, yang 16 jam juga punya manfaat kesehatan kalau prakteknya benar. Soalnya kan ya, segenap saluran cerna, lever, ginjal dapat istirahat dari asupan nutrisi segitu lama. Biasanya sekitar 8 jam atau kurang, ini 16 jam. Tentu berdampak, tapi soal nurunin berat badan itu beda urusan. Yang bertahun-tahun ngarep turun berat badan pasca Ramadan pasti dah pada nyadar sih. Biasanya tuh ya, cuma turun dikit karena kurang cairan, 1 atau 2% aja, tapi begitu habis lebaran, sekejap balik semula. Yaitu tentunya kalau tidak dibarengi jurus lain, bener kan ya? Kalau tikus, lah itu beda lagi. Jadi ya, tikus-tikus curut di lab, kalau fasting 16-8 itu merata. Bobotnya turun signifikan, lemak di tubuh juga tergerus, selalu dan selalu seperti itu. Besar kemungkinan kalau puasanya dipendekin cuma setara saum Ramadan pun, itu tikus-tikus curut juga turun bobot. Fakta penelitiannya seperti itu. Nah, berdasar fakta itu sih kayaknya, asal-muasalnya para penggiat diet ngeset metode 16-8 tadi. Mereka pikir manusia juga bakalan kayak tikus itu. Ternyata setelah diteliti cermat dengan subjek manusia, hasilnya amat beda. Karena bagaimanapun manusia itu bukan tikus. Ya iyalah, pletak, orang-orang pada tepuk jidat. Bedanya di mana? Nah, fisiologi dan metabolisme tikus itu jauh lebih kenceng. Masa kehamilannya aja cuma 21-23 hari. Kalau kucing 2 bulanan. Jadi puasa 16 jam buat tikus itu udah lama sekali. Setara kalau manusia puasa 3-4 hari water fasting. Beneran nih, kalau manusia water fasting 72 jam atau lebih, itu sama dengan tikus tadi. Lemaknya nyaris pasti tergerus, bobotnya juga turun. Tapi 3 hari water fasting itu berat kan ya? Secara syariah juga abu-abu, dan secara ilmiah juga dibilang belum tuntas penelitiannya. Jadinya kalau mau selamat jangan keseringan. Jadi gimana dong? Kalau Profesor Walter Longo, si ahli penuaan, dia bilangnya daripada nanggung fasting 16 jam, dia menyarankan justru yang lebih tipis dari itu, sekitaran 12 jam saja, intermittent fasting seperti orang-orang saum Ramadan. Udah jelas aman sih kalau itu, karena yang praktekin miliaran manusia selama hampir 15 abad. Kurang bukti apa lagi tuh? Dan selain itu, kalau mau ngejar turun bobot atau healing tertentu, ya mesti dikombinasi dengan jurus lainnya. Kalau yang digembar-gembar oleh Profesor Longo, itu model FMD yang 5 harian yang pernah kita bahas juga, tapi yang mainstream di kalangan para penggiat kekinian, itu model extended fasting atau OMAD one meal a day yang durasinya 21-24 jam lebih dikit. Extended fasting itu dampak healingnya juga lebih nyata. Jadi buat yang pada saum Ramadan, kalau mau lebih nyata healingnya, mestinya sih bisa dipertimbangkan extended fasting saat syawalannya, tambahan dari saum Ramadannya. Berani dong ya mestinya kalau pengen sehat. Bisa juga sih puasa Ramadannya itu yang dikencengin, tapi oke lah. Buat yang mau hati-hati, kalau Ramadan itu kan ibadah wajib. Jadi kalau dikencengin, takutnya ntar kenapa-napa, terasa kurang afdol. Nah, saat syawalan, itu kan ibadah sunnah. Bisa lah dioptimalkan sekalian untuk healing dengan extended fasting. Kata guru-guru kita, kalau sholat atau puasa itu niatnya nggak boleh mendua. Tapi ini maksudnya niat syar'inya ya, yang nggak boleh mendua.
sholat pagi hari 2 rakaat gitu, niatnya nggak boleh sekaligus sholat subuh dan tahiyatul masjid sekalian. Tapi kalau sholat tarawih ke masjid kompleks, niatnya sekalian silaturahmi sama tetangga, itu boleh-boleh aja, nggak tumpang tindih. Syawalan juga seperti itu, kalau niatnya ibadah tapi sekaligus supaya lebih sehat, dapat efek healing, mestinya itu oke saja. Walau begitu, lah ini, extended fasting itu juga kelasnya baru sekitaran 21 atau 24 jam atau sekitar itu. Dampaknya dalam menurunkan bobot itu mestinya pas-pasan juga, bahkan bisa gagal juga. Kebayangkan ya, tikus tadi itu di lab yang bisa memastikan turun berat badan, kalau disetarakan manusia paling enggak 72 jam. Jadi kalau baru 24, rada jauh. Sehingga yang sering kejadian tuh gini, saat baru-baru meraktekin jebret turun sih berat badan 1, 2, atau 3%, semula 90 kilo, bisa sampai ke 87 kilo. Habis itu, setelah tubuh kita teradaptasi dengan fasting, ya udah stagnan, nggak turun lebih lanjut. Nah, untuk turun lebih lanjut gimana? Mesti dicoba jurus lain yang saling melengkapi. Kemarin kita udah ulas pentingnya memunculkan hormon grelin dan sensasi lapar. Kalau puasanya udah full teradaptasi, itu rasa laparnya nggak terlalu muncul. Coba deh diayun lagi, divariasikan, kalau perlu di stop dulu sejenak, supaya muncul lagi efek grelin, efek rasa lapar. Ada juga yang menyarankan agar di style-style pola makannya mengikuti ritme sirkadian atau jam biologis. Rada rumit sih kalau saya ikuti di luar sana. Tapi intinya itu, kalau habis makan terus dipakai aktivitas dan mikir di pagi hari, tentu dampaknya tidak sama dengan yang makan banyaknya di malam hari. Habis itu glukosanya nggak diserap cepat karena kitanya udah santai-santai lalu tidur. Jurus wajib lain itu olahraga dan olah pikir yang cukup intens. Ini rada berat tapi ya apa boleh buat. Bersamaan dengan itu kalau mau turun bobot ya udah, kita nggak bisa naif, mesti juga berpikir kalori restriction. Jadi bukan cuma diatur jam makannya saja dengan fasting, tapi porsi makannya saat nggak fasting juga mesti dikecilin. Khususnya porsi gula karbonya, terus porsi proteinnya, dan total kalori keseluruhan. Gut reset fasting yang kemarin kita ulas itu juga bisa dioptimalkan. Penelitian para ahli dari lama membuktikan bakat ramping, bakat gemuk selain ditentukan faktor genetik kita, juga ditentukan faktor genetik mikrobiota yang di perut kita. Bahkan yang mikrobiota ini jauh lebih menentukan. Nah jadi, kalau mikrobiotanya diriset ke konstelasi yang lebih kondusif, bakat gemuk bisa deh menyingsing, nggak membandel lagi. Dan seterusnya, dan seperti yang sudah diketahui oleh masyarakat, kalau terlanjur dol, bablas kemana-mana, menurunkan berat badan itu memang sulit dan tricky. Jadi kalau bisa, sebelum kebablasan, disiasati dulu, dicegah sebisa-bisa. Di sisi lain, kalau gemuknya itu sekedar gemuk biasa, nggak kebablasan, sebenarnya nggak perlu terlalu terobsesi turun bobot juga. Sepanjang tubuh kalian sehat, healing pun normal, daya tahan baik, sehari-hari juga situasinya positif semua, move on aja lah. Jangan sampai ya, gara-gara terobsesi terus pakai obat-obatan atau herbal yang kelasnya keras, naudzubillah. Badan terus jadi kurus sih, tapi kurus penyakitan atau kelainan, malah mengalami penuaan dan keusuran yang dipercepat. Bahaya banget tuh kalau kayak gitu. Oke deh, cukup segini dulu. Terima kasih.